Baik, selamat datang di eh, exercise untuk mata kuliah Advanced Native Mobile Programming ya. Dari ini kita akan mencoba latihan room and data binding. Nah, untuk persiapan silahkan download terlebih dahulu ya project week keempat atau student project. Jadi kalau teman-teman sudah punya project Android Studio-nya, silahkan lanjutkan dari project tersebut ya. Tapi kalau belum punya, boleh download dari ULS ya eh, untuk projectnya atau kalian bisa clone ya dari GitHub yang akan saya sediakan di video ini. Nah, video ini akan saya buat dengan durasi yang pendek gitu ya. Jadi nanti ada beberapa part ya. Jadi ini adalah bagian yang pertama. Oke. Nah, sebelum kita mulai, saya akan menjelaskan teorinya terlebih dahulu terkait binding adapter. Jadi sebelumnya kita sudah belajar tentang data binding yang mengikat data dengan UI ya. Misalkan saya punya data produk, kemudian saya ikat dengan komponen UI, misalkan text view atau edit text. Nah, lebih lanjut lagi, binding adapter ini lebih jauh lagi, dia bisa mengikat suatu function atau suatu metode ya, metode buatan kita sendiri, custom method di sini ya, metode buatan kita sendiri untuk diikat ke suatu atribut pada suatu UI kita. Oke, jadi agar function ini bisa jalan atau metode ini bisa jalan, ada syaratnya, gitu ya. Ada syaratnya yang harus dipenuhi. Dan kita bisa dengan bebas mengeset syarat tersebut. Nah, kita lihat contohnya saja. Misalkan ada sebuah text view ya, ada sebuah text view di mana text view ini menampilkan data tanggal. Nah, data tanggal ini bisa berbagai macam format ya. Ada yang format DDMMYY, ada yang YYMMDD, macam-macam formatnya. Nah, kita kepingin bikin suatu function yang tujuannya adalah untuk memformat tanggal itu dengan benar, dengan sesuai dengan keinginan kita, atau sesuai dengan eh, apa namanya pola format tanggal yang kita set. Nah, di sebuah text view itu ada atribut namanya formatted date ya. Formatted date ini atributnya text view yang bisa kita isi dengan misalkan dengan pola YMD, DMY atau apapun. Nah, kita bisa membuat yang namanya binding adapter di mana kita bikin custom method dengan tujuan untuk mengconvert ya, mengconvert suatu text view menjadi format tanggal yang kita inginkan. Dengan catatan formatted date-nya, syaratnya itu ya, atribut formatted date-nya harus diisi sebuah timestamp ya. Teman-teman, timestamp adalah biasanya berupa Unix ya, Unix angka Unix ya yang berisi detik terlampaui sejak tahun 1970 hingga sekarang itu Unix timestamp itu biasanya sangat umum dipakai untuk apa namanya disimpan ke database untuk generate tanggal ya. Jadi enaknya kalau pakai Unix timestamp itu kita tidak peduli time zone ya gitu ya. Jadi kita bisa convert sebuah tanggal ke different time zones. Nah, itu kalau mau belajar lebih lanjut silakan di Google saja. Tapi the point is formatted date string dalam sebuah text view kita akan jika kita isi dengan timestamp maka harapannya metode buatan kita ini akan dijalankan. Oke, kita lihat contohnya dulu ya. Untuk membuat binding adapter ada notasinya add binding adapter di mana kita mentarget. Jadi ini syarat pertama. Syarat pertama adalah UI tersebut bagian atribut formatted date-nya harus berisi value. Oke, itu yang pertama, syarat pertamanya ya. Kemudian kita declare functionnya. Teman-teman di sini functionnya bahasa yang Anda lihat di sini menggunakan Java, tapi untuk versi Kotlin-nya harusnya sama aja ya. Jadi public start void set formatted date ini adalah nama function buatan kita sendiri custom. Ini adalah syarat kedua. Ya, syarat keduanya adalah text view. Artinya apa? Jika ada suatu text view di mana atribut formatted date-nya diisi dengan suatu nilai, maka function ini akan dieksekusi, akan jalan secara otomatis tanpa kita minta. Oke. Sedangkan parameter berikutnya ini adalah value-nya atau value dari formatted date-nya ya. Jadi formatted date-nya ini adalah atributnya namanya formatted date. Nah, long timestamp ini adalah value dari formatted date itu. Oke, jadi isi codingannya bebas ya, mau diisi apa. Misalkan kita
mau convert menjadi format YYMD, DMY, ya itu terserah. Yang penting di sini konsepnya adalah set formatted date function ini akan otomatis jalan apabila dua syarat ini terpenuhi. Ya, seperti itu ya. Nah, cara cara pakainya gampang. Jadi di XML layout kita ya di sebuah text view kita tambahkan app formatted date lalu kita isi dengan suatu nilai misalkan timestamp. Nah, karena dua syarat ini terpenuhi, maka automatically custom function kita set formatted date-nya akan jalan tanpa diperintah, tanpa disuruh. Oke, itulah keajaiban dari binding adapter, teman-teman. Contoh lainnya, misalkan saya pengen ngeset padding left pada suatu view, apa namanya, biasanya kalau ngeset padding itu kita harus ngeset komplit ya, left, top, right, bottom, ya kan. Nah, jadi kita selain ngesetnya lewat Kotlin ya, set padding bla bla bla, kita juga bisa melakukan hal yang sama hanya dengan merubah padding left saja di atributnya ya. Jadi maksudnya adalah ketika saya ngeset padding left di atribut XML-nya, automatically top, right, bottom dan seterusnya itu akan terisi nilai. Nah, caranya gimana? Pertama kita bikin functionnya binding adapter dengan mentarget padding left ya, satu syarat terpenuhi ya, Android padding left ya. Kemudian ini adalah custom function kita. Kemudian ini adalah syarat kedua. Jadi yang ditarget adalah semua objek view ya. View itu apa? Semuanya ya. Button, checkbox, radio button, edit text dan kawan-kawan. Oke. Nah, parameter kedua ini adalah value dari atribut padding left. Codingannya bebas, entah mau diisi apa, yang pasti di sini adalah menggunakan set padding. Oke. Nah, ketika apa namanya dipanggil ya. Jadi kita menarget semua view artinya tidak peduli itu text view, edit text, image view atau apapun. Jika diberi Android padding left, maka metode ini akan automatically jalan. Oke. Nah, ini contoh berikutnya yang mungkin relevan dengan project yang akan kita kerjakan, yaitu binding adapter yang mentarget atribut bernama image URL. Oke, jadi ada function namanya load image. Ini dia mentarget semua view, ya. Tapi lebih cocok kalau yang ditarget itu hanya image view ya, bukan semua view. Jadi ini harusnya nama variabelnya image view aja. Dia mentarget image view, artinya kalau ada image view yang kita kasih atribut image URL. Sekaligus, nah ini ada syarat kedua, teman-teman ya. Syarat keduanya adalah atribut error. Sebuah image view bisa punya atribut error. Jadi jika image URL-nya diisi dan atribut errornya diisi, maka load image ini akan dijalankan. Oke. Jadi perhatikan parameter pertama adalah syarat image view-nya, parameter kedua adalah value ya, value dari image URL berupa URL string. Parameter ketiga adalah gambar jika gambar itu gagal di load ya. Kita bisa pakai gambar dari drawable ya, dari res. Misalkan Anda punya gambar apa itu silang ya. Silang untuk menandakan bahwa oke image-nya ini gagal di load seperti itu. Ya, jadi jika kalian punya tiga atribut, maka di sini akan ada tiga parameter, ketambahan satu empat parameter. Jika Anda punya dua atribut seperti contoh di sini, maka di sini ada satu, dua, tiga parameter. Jika kayak contoh sebelumnya cuma satu atribut, berarti ada berapa? Ada dua parameter. Ingat ya, parameter pertama selalu merujuk ke syarat objek view yang atau UI objek yang menjadi syarat agar function ini jalan. Parameter kedua, ketiga, dan seterusnya adalah value dari atribut masing-masing. Oke? Dan codingannya adalah menggunakan Picasso untuk loading URL ke dalam suatu objek view. Nah, ini ya, teman-teman, ini salah satu manfaat penggunaan custom binding adapter yang mungkin relevan dengan exercise kita.